warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua, ya, semoga kehadiran beliau semua, ya, Bapak Haji Mursada beserta istri, Kong Haji Nani, Ustaz Haji Jawas, dan yang lain-lainnya, Ustaz Haji Rusmin, ada Pak Haji Udin, Kang Haji Karmin, Kong Wahab, Kong Haji Wahab, dipanggil semua pakai Haji. Biarin dah, semuanya Haji ini calon hujjat insyaallah. Insyaallah calon hujjaj, calon haji semuanya insyaallah ya Rabb. Bagaimana ke cara Allah? Itu bagaimana cara Allah. Kita hanya berikhtiar, mudah-mudahan ikhtiarnya disampaikan beneran sama Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niat yang kuat dalam hati, ya. Kepada orang tua semua dalam keadaan sehat walafiat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya juga sehat walafiat. Sekarang masuk ke tanggal 16 Rajab. Ya. Oh. 16 Rajab. Rajab. Ya, Rajab. Ya, dengan 16 Rajab berarti dikit lagi. Ya, dikit lagi. Berarti puasa sampainya bulan Februari kan? Pertengahan ya. 18 Februari. 18 Februari masuk bulan suci Ramadan. Bulan yang memang di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim, dan alhamdulillah sampai kita juga di dalam buku yang kita sedang pahami pelan-pelan ini, ya, dalam kitabnya Fazkuruni Adzkurkum ini sampai, ya, kepada pembahasan masalah tadabbur ayatil qur'aniyatil waridati fil dzikri. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman dan bisa kita amalkan, ya, masing-masing kita bisa amalkan jujur, ya, akan ilmu yang sudah kita peroleh kok. Artinya kita mesti jujur dari pemahaman yang sudah kita dapat, bukan hanya untuk sekedar menambah ilmu pengetahuan, tapi perlu adanya amal, ya, dari dimana kita duduk di majelis taklim, ya, sehingga tatawuratnya jelas, perkembangan, ya, hari demi hari, ya kan, kita memperhias diri kita dengan keimanan, ya, yang baik, benar, ya kan, juga dengan keislaman yang kafah, yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dan keluarga serta masyarakat di sekitar kita. Dan semuanya itu jelas kita iktidaan, ya, wattibaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wal waqi, dan kenyataannya setelah kemarin kita berbicara masalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya kan, memberikan pandangannya untuk ayat ini, di mana
laha wajhain. Ya, ayat ini mempunyai dua sisi yang sangat istimewa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah anna dzikrallahi ta'ala lakum a'zamu min dzikrikum iyah. Itu sudah kita bahas kemarin. Artinya fadhkuruni adzkurkum, fadhkuruni bita'zim adzkurkum bitakrim. Ya kan, idza dzakarani fi nafsi, ya kan, idza dzakartani fi nafsi zakartuka fi nafsi. Artinya kalau engkau sebut aku sendiri, maka Allah juga akan Artinya ini a'zamu min dzikrikum iyah. Sebenarnya itu yang paling penting. Kita pengen disebut Allah. Cuman kan ya kita nggak bisa dengar, ya, indera pendengaran kita terbatas, ya kan. Kalau sesama manusia iya, cuma berbeda, ya kan. Tapi itu sudah kita yakini bahwasanya di saat kita menyebut nama Allah, pasti Allah akan sebut nama itu. Harus ada dalam diri kita kebanggaan itu. Dan itu harus dirasakan. Nah ini kan karena kenapa kita kemarin sempat kita bahas. Kenapa kita kurang mau? Karena kita merasa enggak. Iya kan? Karena memang kita enggak tahu. Justru dengan hadis, dengan Al-Quran sebagai dustur kita menjelaskan, dan itu harus teryakini oleh kita. Jangan sampai Al-Quran sudah menjelaskan, begitupun juga hadis sudah sampai kepada kita, kita masih belum yakin akan perihal tersebut. Nah ini yang kebanyakan dari kita. Nah maka Ibnu Abbas menyatakan, ya kan, anna dzikrallahi ta'ala lakum a'zamu min dzikrikum iya wal akhir atau wal akhar atau wasani anna dzikrallahi a'zamu min kulli ibadatin siwa. Bahwasanya zikir kepada Allah itu lebih besar dari tiap-tiap ibadah selainnya. Kenapa? Karena kan udah jelas, aqimis sholata li dzikri wa a'zamul ibadati as-shalah. Kenapa? Salah satunya salat, karena kita langsung berdialog, berdiskusi dengan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasul katakan mi'rajul mukmin. Iya, sampai Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan sujudnya seorang itu adalah mi'rajnya, gitu loh. Nah, ini kan udah nggak ada jarak, artinya di saat kita sholat itu tidak ada jarak. Bahkan di ayat yang sebelumnya juga disampaikan, ya kan? Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Udah disuruh sholat, ya kan, disuruh zikir juga. Artinya penekanannya sangat luar biasa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang kita alhamdulillah sampailah pada kalimat di mana musannif mengatakan annal insana indama yatadabbarul ayatil qur'aniyatil waridati fi dzikri fa innahu yajiduha tastaghriqul awqati wal halat. Manusia apabila dia mentadabburkan Al-Quran atau tadabbur ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, apapun ayatnya, mau dari awal Fatihah sampai An-Nas juga nggak jadi masalah. Tapi apa yang kita baca deh, ya, batasan saya mungkin dari Al-Hakumut sampai An-Nas misalkan, yang biasa lazimnya kita hafal, ya kan, kita pahami ayat tersebut, gitu loh. Tapi manusia kadang-kadang ngerasa jadi habis waktu, jadi merasa habis waktu, jadi bahasanya ngapain sih segala-gala. Nah itu falwaki walwaki, ya kan. Dan pada kenyataannya kadang-kadang ada di antara kita yang ngerasa apabila dia mentadabburkan Al-Quran, ya kan, itu akan apa? Banyak hilangnya waktu. Kan repot kalau udah kayak begitu. Seakan-akan Al-Quran pekerjaan yang sia-sia. Dan itu nyata, kenyataan.
Padahal semudah itu ya, kita mentadabburkan Al-Quran. Atau ketika kita mentadabburkan Al-Quran, ya, atau ketika kita memahami Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran dengan pemahaman yang baik dan benar, pemahaman-pemahaman salafus soleh yang pemahamannya memang menggiring kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia terlarut. Akhirnya apa? Terlarut. Saking enaknya mentadabburkan Al-Quran. Jadi ada satu sisi keadaan atau kenyataan yang orang itu kayaknya ogah banget mentadabburkan Al-Quran karena akan menyia-nyiakan waktu dia yang harusnya dia begawe. Nah, tapi ada satu sisi lain orang yang justru menikmati dengan tadabbur Al-Quran, dan justru hidup yang ini yang lebih enak, yang lebih apa, yang lebih mapan, yang lebih apa ya, teratur. Wah, lebih teratur. Justru kebalikannya gitu loh, yang merasa wah jadi buang-buang waktu aja, ini bukan urusan kita, biar urusan orang. Enggak terbatas kepada urusan agama, urusan ulama kok. Apalagi sekarang masih banyak terjemahan Al-Quran yang bisa kita sedikit-sedikit pahami sehingga benar-benar merosah ke dalam hati kita. Nah, fa aina makanal insan wa kaifa makana alaih. Fa aina makanal insan wa kaifa makana alaih. Daiman ayyakuna dzakiran lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang benar, nah, begitu bahasanya. Dari ungkapan di atas, kalau ada kenyataan, dua kenyataan, yang satu senang, yang satu enggak, justru yang benar adalah dimanapun, kapanpun, itu terus kita terbina dengan apa? Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mengamalkan firman Allah yang di atas, fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Sekarang itu ada dua ya penekanan. Yang pertama penekanan sholatnya, yang kedua penekanan setelah sholatnya harus sebagaimana sholat. Nggak akan mungkin sia-sia loh. Sholat itu kan zikir kepada Allah. Aqimis sholata li dzikri. Kok udah selesai sholat disuruh lagi fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Artinya biar sholat ini yang kita udah kerjakan tetap di setiap keadaan kita mengingat, hanya saja tidak dalam bentuk formal. Ya, ambil wudu, ya, pakai baju tertutup aurat semuanya, pakai baju yang suci. Enggak begitu, ya kan? Tapi keadaannya tetap sebagaimana kita sholat. Nah, itu maksud. Fa aina makanal insan wa kaifa kana alaihi daiman ayyakuna dzakiran lillah subhanahu wa ta'ala. Wa annal insan iza atau tadabbarul ayatil Qur'anil Karim, yakni at-tafakkur fi ma'aniha wal amal bimuqtadaha. Nah, jadi tadabbur ayat-ayat Al-Quran itu adalah tafakkur fi ma'aniha, arti-arti yang terdapat dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Wal amal, dan beramal dengan maksud atau dengan yang dimaksud oleh ayat tersebut. Apa? Wa huwa wajibun syar'iyyun. Sebenarnya itu adalah salah satu kewajiban syar'i. Iyalah. Karena disitulah penyelamat hidup. Sekarang orang buka mobil, perlu nggak ada buku panduannya? Kita beli kulkas untuk mengaktifkan
mengaktifkan, mengoperasionalkan kulkas tersebut, kan kita harus lihat buku panduannya. Kalau enggak, atau mungkin kita karena sudah mengetahuinya, tata caranya, tapi tata cara tersebut tetap nggak terlepas dari, begitupun juga hidup manusia, nggak boleh terlepas dari Al-Quran sebagai panduan hidup. Nah ini yang sampai bencana Sumatera, Aceh, kena KUHP nggak nih gue ngomong? Hah? Ya nggak apa-apa sih kalau kena juga. Ya kan? Iya kayak yang Sumatera, Aceh. Ini kan jelas-jelas itu. Wala tufsidu fil ardi. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Kalaulah ada kerusakan di muka bumi, bima kasabat aydin nas. Pasti ilok tuh bumi rusak sendiri, kagak, bima kasabat aydin nas. Sebab apa? Tangan manusia. Tangannya siapa? Jabat. Iyalah. Itu kan Aceh sengaja ingin ditenggelamkan. Karena di dalamnya banyak sumber daya alam. Makanya keluar KUHP sekarang. Biarin. Rusak-rusak sekalian. Apa sih? Iyalah. Jelas keluarkan KUHP itu. Supaya tidak ada larinya ke situ. Tangkap. Tahu besok tangkap enggak? Ya. Nah, itu kurangnya gitu. Sedangkan pejabat kita semuanya hampir seluruhnya sampai pimpinan kita Makanya ulama jangan diem aja dikasih tambang sih urusannya, tambang. Iya. Izharul haq, mesti itu daripadanya. Itu tugas ulama. Dan diwadahi ulama tersebut dengan apa? Dengan MUI. MUI pusat dong. Punya tugas. Gitu. Gak usah jadi serempet-serempet itu, emang udah kesel. Biarin gue serempet-serempetin omongan. Nah, karena memang seperti itu. Wa huwa wajibun syar'iyyun. Wa maksudu tilawatil Qur'an yuftahul qalba wa yuzidul imana wa yuqawwiyal aqla. Itu maksud daripada kita membaca Al-Qur'an, biar hati kita terbuka, biar hati kita lembut. Iyalah, makin keras orang nggak pernah Quran dibaca. Cuman MTQ doang. Musabaqah tilawatil Quran. Naam. Maka fadlu tadabburil Quran salah satunya adalah imtithalun li amril ilahi. Satu. Ya, keutamaan daripada kalau kita mentadabburkan Al-Qur'an. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Itu artinya dalil nas Al-Qur'an tentang keutamaan daripada kita mentadabburkan Al-Qur'an. Yang kedua, ziyadatul imani, untuk menambah keimanan kita. Apa dalilnya? Katanya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah. Apabila diperdengarkan ayat Al-Quran itu, apabila dibacakan ayat Al-Quran tersebut, hati kita getar.
air mata kita keluar. Itu yang menambah apa? Akan bertambah keimanan kita dari apa? Dari tadabburil Al-Quran. Yang kedua, yang ketiga, syifaun wa huda wa rahmah. Itu kan Al-Quran sebagai obat, sebagai hidayah dan rahmat. Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Ingat, lil mu'minin. Allah. Hayatul qalbi, akan hidup hati. Yuhil qalba wa yaj'aluhu muta'alliqan billah. Hati terus lama-lama apa? Nyangkut terus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fa'aina makanal insan wa kaifa makana alaihi daiman ayyakuna dzakiran lillahi subhanahu wa ta'ala. Walaqad kana al-katsiru min kibaris sahabati min kibarit tujar wa lam yamna'hum dzalika an ayyakunu min kibaridz dzakirin. Ingat. Walaqad kana al-katsiru min kibaris sahabah. Para pembesar-pembesar sahabat ya. Min kibarit tujar. Pedagang-pedagang besar. Sahabat itu bukan melulu begitu, enggak. Dia seorang pedagang, saudagar yang sangat besar. Ini kibarus sahabat. Kibarus sahabat itu di sini dikatakan walaqad kana al-katsiru min kibaris sahabati min kibarit tujar. Kebanyakan daripada pembesar-pembesar sahabat ya, itu min kibarit tujar. Walam yamna'hum dzalika an ayyakunu min kibaridz dzakirin. Akan tetapi dengan besarnya kedudukan mereka-mereka ini selain sebagai sahabat juga sebagai tujar, itu enggak pernah sedikit pun menghalangi mereka untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam kitab ini diistilah min kibaridz dzakirin. Siapa itu? Sahabat. Siapa sahabat? Kibarit tujar. Tahu nggak tujar? Pengusaha. Woi, Sayyidina Utsman sampai sekarang rezekinya apa ya rezekinya? Rekeningnya masih aktif sampai sekarang. Coba. Sampai sekarang aktif, masih ada rekeningnya atas nama Utsman ibnu Affan. Coba. Apa namanya tuh kebun kurmanya yang kita dapat tuh kalau bulan puasa. Nah, itu dari mana tuh? Sono. Tapi semua itu nggak menghalangi sedikit pun dia untuk berzikir kepada Allah kiaman wa qudan wala junub. Dan apalagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Pas itu momen kita untuk apa? Tadabbur Al-Quran. Harfan biharfin. Ayatan biayatin. Lama-lama apa? Ta'aluk hati kita dengan Allah. Kalau udah keta'alukan hati kita dengan Allah, dibukain semua pintu. Sama Allah mau dari mana yang tidak dapat? Nah itu. Mau dari mana pintu dapatnya? Tapi yang terpenting adalah kehidupan kita apa? Sakinah. Tenang, tentram, adem, anyem. Nggak beringsatan. Ya kan? Kayak siapa? Kayak orang-orang yang menjauhkan dirinya dari mengingat Allah. Maka apa katanya Allah? Fa innalahu ma'isyatan donka. Maka setiap kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan. Sampai sekarang bukan berarti mereka para penguasa itu enak, enggak. Di pikiran mereka itu bagaimana cara nipu rakyat sebaik-baik mungkin. Pikirannya begitu terus. Bermacam-macam teori dan bentuk untuk apa? Untuk menyengsarakan rakyat. Maka sekarang di Indonesia ini rakyat yang lagi diuji sama pemimpin.
Ya, kita hanya berdoa, mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemimpin kita semua biar bisa sadar kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Demikian guru kita luar biasa sekali. Biru-biru. Apa itu biru? Kalau biru tuh warna seger. Nah, warna iya, mudah-mudahan sekali lagi ya dengan ikhlas. Anda minta dengan hati yang ikhlas, ya kan? Guru kita sehat wal. Allah selalu berikan kemudahan, kelancaran sampai kepada apa yang beliau maksudkan. Ya Allah jadikan keluarganya penuh dengan keberkahan dunia dan akhirat. Demikian hadanallahu wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.